yang disebut dengan sholat. Ini baru sholat saja, belum yang lain. Sayyidina Athaillah mengatakan, as-sholatu dhukratun lil qulubi min anasid dzunub wastiftahu li babil ghuyub. Sholat itu merupakan dhukratun lil qulubi, mensucikan hati, min anasid dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Ini kan berarti termasuk penghapus dosa. Wastiftahu li babil ghuyub, dan merupakan pembuka pintu-pintu gaib. Ngomong pintu gaib itu pikiran jangan coba terus ngomong ketok jin, nggak begitu, itu salah. Jadi gaib itu bukan hanya jin, maka pikiran itu gaib, tapi ada memang. Nah, kita semua itu menyadari kalau pikiran itu gaib, nggak ketok, tapi ada. Contoh model perasaan itu panjenengan merasa atau tidak? Kalau perasaan itu ada, merupakan itu. Tanggal nombok bunga ini, tanggal selawi kok sumpah ini, itu perasaan. Yang berbicara perasaan itu boleh. Jadi dalam Al-Quran kita diperintahkan yu'minu nabil, itu goib suari, goib bongso makhluk itu ciptaan. Adapun gaib hakiki itu Allah. Itu gaib hakiki. Jadi gaib itu ada gaib ciptaan, ada gaib yang hakiki. Siapa itu? Allah. Dan itu merupakan pembuka dari pintu-pintu gaib. Artinya kalau orang itu sholat, akan terbuka pintu mata hati kita untuk bisa memandang Allah yang super gaib. Karena gaib hakiki Allah. Gitu? Nah, bukankah kita kalau beribadah itu diperintah anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat terbuka pintu. Pak ilam tahu Pak Inahu yaraka, bilang engkau tidak bisa beribadah, bukan hanya sholat berarti ibadah kan hanya sholat. Bilang engkau tidak bisa ibadah seolah-olah dan Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat kamu. Kalau yang kedua ini kita hanya meyakini bahwa Allah itu melihat kita, berarti pintu mata hati kita belum terbuka. Gitu? Belum terbuka, masih tertutup. Kalau yang gaib hakiki saja terlihat, apalagi yang gaib suara. Coba kita angan-angan. Allah itu kan zat yang maha gaib hakiki. Allah menciptakan makhluk yang berunsur gaib juga. Malaikat, jin, surga, neraka, lauhil mahfuz, lauhil mahfuz. Buku itu tempat tulisan takdir. Di situ tertulis detail takdir manusia, ditulis juga. Itu kan gaib juga. Perasaan kita, pikiran kita, gaib juga. Tapi gaib jenis suari, gaib makhluk. Bila kita sholat bisa memandang Allah, Allah yang maha gaib saja terpandang, apalagi ada nih logikanya seperti ini. Maka Rasulullah pun mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang mukmin, sebab orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Rasulullah itu kan sering dalam hadis menyatakan, saya di zamanul ala ummati, akan datang nanti satu masa pada umatku. Besok akan datang pada umatku seperti ini. Kan sering Rasulullah mengatakan begitu. Ternyata ini Rasulullah meramal betul. Pembarat belum teko, belum teko gak ramalan. Ini yang harus kita pahami. Bila Rasulullah mengatakan hal seperti itu Rasulullah bukan meramal, karena ramalan itu kadang benar, kadang benar, rakai-rakai, itu ramalan. Dalam bahasa Arab disebut al-kahin, haram hukumnya, hukum. Kahin itu hukumnya. Rasulullah melakukan seperti
seperti ini. Rasulullah itu bukan peramal. Rasulullah itu membaca tulisan takdir, membaca tulisan. Nah ini yang orang nggak paham di sini. Bahasa gampangannya itu ramalan ilahiyah. Nah ramalan ilahiyah itu berarti membaca tulisan takdir, maka pasti benar. Jadi tulisan di Lauhul Mahfuz itu bisa terbaca. Siapa ya? Orang-orang yang sudah mendapatkan nur dari Allah. Jadi kita semua. Jadi ini bukan sifat khususnya Rasulullah, bukan. Semua orang mukmin yang mukmin hakiki itu bisa. Mana dalilnya? Ya tadi saya sebutkan. Kita itu ibadah diperintah seolah-olah melihat Allah. Bila sudah bisa melihat Allah, Allah saja terlihat. Yang maha sulit tentang Allah. Apalagi gaib yang suwari, gaib yang makhluk. Maka tidak aneh bila kemudian ada ulama, ada orang datang, ulama ini sudah ngerti pikiran orang yang datang, itu sudah tahu. Bukan hal aneh, karena itu gaib suwari, mudah sekali gaib